Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Cerita Dong Mas. Untuk kisah kali ini, masih ada sebuah cerita dari tulisannya Balakarsa. Dan untuk kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kantil. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Gilang, aku adalah satu pemuda single yang biasa. Pekerjaanku adalah jurnalistik dan juga fotografer di Wildlife Foundation yang cukup terkenal. Di mana pekerjaanku selalu berhubungan dengan kehidupan binatang buas di alam liar. Kadang aku merasa jenuh akan kehidupan yang monotonku, jadi sembari mengusir rasa gabutku. Aku selalu bermain di akun Twitterku. Ya, sebuah akun alter di mana aku bisa bebas dalam hal apapun. Malam itu aku baru turun setelah memotret beberapa keluarga Panthera tigris. Aku pulang ke kabin, sebuah hunian kecil di tengah belantara hutan, setelah melakukan ritual membasahi tubuhku dengan rentetan hal sakral di kamar mandi di luar kabin. Aku memutuskan untuk turun. Jarak antara hunianku dan tempat warga atau setidaknya ke jalan raya memakan waktu sekitar 1,5 jam. Itu pun harus menggunakan armada berupa trail K500. Baru nanti bisa mendapatkan sinyal bagus di bawah sana. Singkatnya, sampailah aku di bawah, aku ke salah satu tempat kenalanku. Seorang wanita penjual kopi dengan bodi ginuk-ginuk aduhai wajah dengan air mata bahagia. Ya, di sana kadang pula aku menginap ketika malas untuk sekedar naik ke atas lagi. "Mas turun jam berapa tadi?" tanya temanku bernama Tina itu. "Maghrib tadi Mbak," jawabku singkat. Seperti biasa obrolan basa-basi mengisi pertemuan kami, dan sesekali godaan demi godaan nakal ia lemparkan padaku yang memang sangat pemalu jika digoda wanita. Seperti biasa juga aku menyanyikan lagu dan sesekali bernyanyi bersama serta bercanda ria dengan Tina jika ia sedang tak melayani pembeli. Sampai waktu begitu larut dan tak terasa waktu berangsur begitu cepat. "Sudah mau tidur ya Mas?" tanya Tina padaku sembari memainkan lidahnya seperti orang genit. "Enggak Mbak, mau pindah ke kamar, mau istirahat. Besok masih ada pemantauan macan kumbang soalnya," jawabku, karena memang sudah menunjukkan jam 23.45. Kubawa kopi, gitar dan beberapa cemilan untuk masuk bilik kamar yang hanya berupa kayu. "Wah gabut nih buka Twitter gumamnya dalam hati. Sama seperti biasanya, aku membuka Twitter. Aku berinteraksi dengan beberapa mutualku, JB-JB di base dan terkadang mencari mutual dengan reply, "Hamu." Tapi kadang aneh, ketika aku mulai. Katakanlah mangkal di base, ada saja kekocakan di sana. Di mana ada foto lucu yang mengajak mutualan. Terkadang pula cerita spill-spillan. Tapi aku merasa aneh dengan beberapa akun pria yang bagiku sangat konyol. Karena ia membuat cuitan, "Wanna see Nitwood," di mana jika boleh memberitahu itu adalah foto yang akan dikirim di DM berupa batang singkong saja. Aku terkadang malu melihat tingkah laku mereka. Wahai para pemuda yang suka memamerkan kemaluanmu. Kamu hanyalah serupa binatang yang suka memamerkan kejantananmu. Padahal itu sama sekali tak berguna, bagi wanita itu hanyalah polusi mata.
Wahai pemuda, apakah kamu tidak berpikir di mana kau memamerkan semua itu, harga dirimu pun ikut terjatuh. Bahkan harga dirimu tak lebih murah dari singkong-singkong yang dijual di pasar. Kebosanan semakin merasukiku, dan kegabutan semakin menjangkitiku. Buka space daripada gabut. Pikirku, aku pun membuka space di gelap malam di bilik kamar sendirian. 1/4 jam aku membuka space dan tak ada sama sekali yang masuk. Namun, tiba-tiba, klunting. Suara itu menandakan bahwa ada yang masuk. Alangkah senangnya akhirnya ada yang bisa diajak berbincang untuk mengisi waktu bosanku. Halo, sapaku pada ia, seorang wanita nampaknya terlihat dari avatarnya. Aku pun mencoba menaikkannya menjadi pembicara. Akhirnya ia mau naik. Halo, aku mencoba menyapanya lagi. Dan, halo, suara yang lembut seorang wanita terdengar dari akun yang belum membuatku penasaran dengannya. Wah, senang dengarnya. Suaranya lembut banget, ucap pujiku padanya. Hehe, enggak kok mas, jawabnya seperti malu. Namanya siapa mbak? Tanyaku pada dia yang belum mengenalnya. Hehe kantil mas, Sukma kantil, jawabnya masih dengan tawa malu. Aku pun seperti sedikit tertarik dengan suara serta avatar yang terlihat berjejer di kananku. Suaranya begitu halus, bagai menyihirku. Dari suaranya pun aku bisa memastikan bahwa ia pasti cantik dan wanita yang sangat baik. Dan sesekali berpikir bahwa aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Mbak, kenapa belum tidur? Tanyaku padanya. Bosen sih, mas, jawabnya. Aku juga merasa aneh, karena meski kami tidak saling mengenal dengan baik, dia bisa masuk ke ruang obrolanku. Namun, aku menepis perasaan itu jauh-jauh. Sama sih, aku juga bosen, ucapku. Mbaknya sudah kerja atau kuliah? Tanyaku lagi. Enggak, dua-duanya sih, mas, jawabnya. Aku hanya bergumam dalam hati, mungkin dia tidak ingin membahas topik itu. Kemudian, timbul rasa iseng untuk bertanya seperti seorang buaya. Kalau mbaknya space sama aku, emang gak ada yang marah? Tapi maksudnya, mas, tanyanya balik, membuatku merasa malu. Ya, maksudku pacarnya gitu, mbak, hehehe, jawabku. Enggak, mas. Mana ada yang mau sama saya, jawabnya, yang justru membuatku semakin bersemangat untuk berbicara dengan rapi dan tidak tergesa-gesa. Gak mungkin mbak cantik kok. Jangan insecure lah, ucapku mencoba menyemangati. Wah kalau mbaknya tidak punya pacar aku boleh daftar dong hehehe, ucapku. Hehe boleh mas, jawabnya, yang semakin membuatku bersemangat ngatinya. Hehe iya mas, ucapnya, wah kalau mbaknya tidak punya pacar aku boleh daftar dong hehehe, ucapku. Hehe boleh mas, jawabnya, yang semakin membuatku bersemangat. Lama kami mengobrol sampai tak terasa sudah pukul 2 pagi. Aku jadi semakin penasaran akan wanita yang sedang berbincang denganku ini. Tapi aneh, ketika aku klik, tidak bisa dan malah menjadi error. Sampai ia berkata bahwa sudah mengantuk dan kami memutuskan untuk mengakhiri space. Selamat tidur mbaknya, sampai bertemu di mimpi hehehe. Hehe iya mas, sampai bertemu di mimpi, ucap lembut darinya. Space pun aku tutup. Aku pun tidak langsung tidur,
menghisap beberapa batang rokok dahulu sembari membayangkan jika nanti bertemu dengannya. Wah, pastilah aku pria paling beruntung. Aku pun memutuskan untuk tidur. Kurasakan sakit dan suara, "Mas." Ketika aku terbangun, aku terkejut karena Tina membangunkanku dengan cara yang tidak biasa. Ia meremas kemaluanku dengan sangat kencangnya sampai rasanya aku hampir muntah. "Mbak, kamu ngapain?" tanyaku. "Aku kesel loh Mas, dari pagi aku bangunin yang bangun-bangun. Sampai aku pergi ke pasar kamu juga belum bangun." "Ya udah aku remes aja biar bangun hehehe," jawabnya dengan centil. Sedikit aku merasa kesal dan malu karena barang privasiku dipegang tanpa permisi dulu. Kemudian aku tersadar. Ia membangunkanku dari pagi, lalu ini sudah jam berapa? Dari pagi? Lah ini jam berapa Mbak? Tanyaku. "Ini sudah jam 15 sore Mas," jawabnya. Seketika aku pun menepuk jidat, kok bisa aku tidur selama itu? Padahal aku selalu bisa bangun pagi. Segera aku cuci muka dan segera untuk naik lagi, karena untuk naik memakan waktu sekitar 3 jam meski menggunakan motor trail. Aku pun memutuskan segera naik. Jalan ke atas sangatlah terjal, berupa jalan yang dibuka seperti pendakian atau hanya terabas motor trail. Sudah hampir setengah perjalanan tiba-tiba motorku mengalami sedikit kendala. Aku perbaiki sebisanya dan bisa menyala lagi. Jam sudah masuk waktu maghrib, motorku selah dan aku kembali melakukan perjalanan naik. Namun, aneh, motorku terasa berat dan semakin berat. Dan seperti aku merasakan ada yang tak beres. Entah, pandanganku seolah ingin sekali melihat kaca spionku. Dan, terkejut rasanya, sudah ada sosok berambut panjang berjubah hitam duduk di jok belakang motorku. Sama sekali tak kulihat wajahnya, ia hanya menunduk di belakangku. Aku tetap mencoba tak panik dan tetap konsentrasi untuk menuju ke atas memacu sepeda motorku. Sampai menuju persimpangan, tiba-tiba, brak, motorku tersandung akar pohon dan membuatku secara langsung tersungkur dibuatnya. Aku tak mempedulikan keadaanku. Tapi, aku langsung melihat apakah sosok itu masih ada atau tidak. Dan, sosok itu sudah lenyap entah kemana. Kubenarkan posisi motorku dan melanjutkan ke atas lagi, sampailah aku di halaman kabin. Namun, jelas sekali aku melihat sudah ada yang duduk di ayunan tepat di depan kabin tempat biasa aku bersantai. Ia berayun dengan menundukkan kepala, sosok yang sama yang tadi membonceng tadi. Kuparkirkan motorku di samping kabin. Ku berjalan tertatih menuju masuk kabin, entah apa yang membuatku ingin sekali menengok, aku pun menengok. Sosok itu sudah tak ada. Sedikit ada rasa lega namun ada suara. Kruk, krak, suara kuku yang digesekkan ke kayu tepat di sampingku dan benar saja sosok itu sudah duduk di sampingku. Spontan aku langsung masuk dan segera menutup pintu serta menguncinya. Aku pun segera pula masuk kamar juga menguncinya. Aku tarik selimut dan berusaha tidur. Aku sangat syok dan lelah. Aku pun tertidur. Dalam mimpiku aku membuka Twitter dan melakukan space. Lalu Kantil langsung tiba-tiba masuk. Kami berbincang lama sekali, sampai kami saling berbincang tentang hal nakal. Secara tak sadar aku mendengar dia mendesah, sangat membuatku merasakan puncak libido.
Namun ketika aku mencoba klik avatarnya, aku lihat avatarnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. "Mas, kita kan pacaran. Kenapa kamu takut? Hahaha." Suara Kantil menjadi menakutkan, dibarengi suara tawa yang melengking. Dan, hahaha, aku terbangun, semua hanya mimpi. Waktu sudah menunjukkan jam 5.30 pagi. Segera seperti biasa aku mandi dan melakukan pemantauan satwa. Namun, dalam pemantauan satwaku aku mengamati namun malah terasa diamati oleh apapun itu, aku tak tahu. Singkatnya aku selesai memantau dan mendapat beberapa foto satwa aku kembali dan berencana turun ke tempat Tina lagi. Aku pun bebersih dan menyelah motorku guna ke tempat ini. Dalam perjalanan turun kembali aku merasakan rasa merinding, merasa diamati. Kembali semua aku tampik, namun pikiranku kacau akan mimpi malam tadi. Tak kuhiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan turun ke tempat Tina dengan waktu 1,5 jam. Sampailah aku di warung Tina lagi. Namun, sesampai di sana Tina tak seperti biasanya. Ia tampak gelisah dan ketakutan. Dan tidak secentil seperti biasanya. Entah karena apa. "Mbak," sapaku. Masnya," sapanya balik. Seperti biasa, aku memesan kopi dan bergitar serta bernyanyi-nyanyi ria sekedar melupakan rasa stresku pada hal-hal tak wajarku kemarin sampai. "Mas, aku mau ngomong bentar tapi nunggu sepi ya," ucap Tina sedikit dengan rasa was-was, sembari melihat ke sekitar. Aku cukup aneh dibuatnya. Singkatnya kami pun berbincang di bilik kamar yang biasanya aku bersantai di tempat Tina. Tina pun bercerita bahwa ia kemarin diteror habis-habisan oleh sosok wanita berjubah hitam dengan wujud serta tampang yang sangat menyeramkan. Sosok itu juga mengatakan bahwa tiba harus menjauhiku, jika tidak maka Tina akan menyesal seumur hidup bahkan mati. Tina sampai menangis dengan ketakutan saat bercerita itu semua, aku menjadi kasihan pada Tina. Namun, kenapa dan apa sebenarnya yang terjadi? Kami pun bersepakat untuk melupakan ini semua, dan mencoba agar terlihat biasa saja tanpa membahasnya lagi. Di tengah malam kembali aku buka Twitter dan membuka space lagi. Dan, Kantil masuk ke dalam spaceku. Tapi, kali ini ada salah satu mutual wanitaku. Kami bercanda dan tanpa sadar aku lebih asyik dengan mutualku. Sampai, "Lang, aku tutup dulu ya," ucapku pada mutualku di space. "Loh kenapa?" tanyaku pada mutual wanitaku. Enggak kok, tapi ada yang aneh tadi. Ya udah aku cek dulu deh. "Aku permisi bentar ke kamar mandi," ucapnya, aku hanya menjawab iya. Namun, terdengar teriakan keras dari mutual wanitaku dan seketika ia keluar dari space. Kini tinggal aku berdua dengan Kantil. "Mas kenapa?" tanyanya padaku. "Enggak kenapa-kenapa kok hehehe," jawabku. "Mbak, kenapa belum tidur?" tanyaku. "Hehe belum ngantuk, mau nemenin masnya aja," jawabnya. Aku menjadi penasaran, aku pun mencoba untuk melihat akunnya. Akunnya kosong, tak ada apapun. Ku coba dengan tangan gemetaran untuk melihat avatarnya. Dan ketika aku melihat avatarnya, hanya terlihat foto avatar Kantil yang tak bermuka, mukanya rata. Seketika itu Kantil berbicara kepadaku. "Mas tidak usah melihat fotoku, aku sudah ada di sampingmu hehehe." Dengan keberanian sebesar biji mentimun aku mencoba menoleh ke samping, benar saja ada wanita sampingku. Dan ketika ia menoleh, mukanya rata. Aku berteriak sejadinya dan langsung pingsan.
Paginya, aku dibangunkan oleh Tina dan disuruh untuk mencuci muka. Aku pun duduk di pojok sembari meminum teh hangat buatan Tina. Tiba-tiba, ada pria paruh baya menghampiri tempat aku duduk dan berkata, "Mas, entah kamu salah apa aku tidak tahu, tapi kalau bisa kamu ke orang pintar atau kiai agar kamu terlepas dari sosok yang kini selalu mengikutiku." Sampai saat ini sosok itu, Kantil, masih mengikutiku dan selalu menemaniku. Aku tersiksa dengan ini semua. Apakah ada yang mau bertukar tempat denganku?